Selamat sore, jumpa lagi dengan saya Ciko Asana. Pada sore hari ini kita lanjut lagi di materi kita secara khusus berkaitan dengan filsafat PAK. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai aliran-aliran filsafat pendidikan. Nah, untuk pertemuan sore hari ini kita hanya fokus di dalam 3 aliran di dalam filsafat pendidikan, yaitu yang pertama adalah aliran filsafat pendidikan pragmatisme, yang kedua adalah aliran filsafat pendidikan progresivisme, dan yang ketiga adalah aliran filsafat eksistensialisme. Nah, kita masuk ke dalam aliran filsafat yang pertama, yaitu pragmatisme. Nah, kebenaran bagi kaum pragmatisme diukur dengan konsep yang dinyatakan itu berguna dan bersifat fungsional dan berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Artinya apa? Artinya secara epistemologi, pragmatisme adalah kebenaran dalam pengetahuan itu bersifat relatif dan dinamis. Artinya apa? Artinya selalu berubah, tidak bersifat tetap atau permanen. Nah, kalau kita melihat di dalam konsep pragmatisme, pendidik dalam konteks pragmatisme, pendidik adalah sesama pelajar yang memiliki tugas, yaitu pemandu bagi tugas-tugas yang diberikan kepada siswa. Nah, tugas guru adalah menyarankan atau membimbing kegiatan siswa berdasarkan kebutuhan dan minat belajar di dalam diri siswa. Murid belajar dari interaksinya dengan lingkungan di sekitar keberadaan murid. Nah, ini kalau kita melihat di dalam pandangan William James mengatakan bahwa pengetahuan dalam konteks pragmatisme yaitu terkait dengan pengalaman seseorang dalam dunia dan lingkungannya. Nah, ini aliran yang pertama, aliran filsafat pendidikan yang pertama, yaitu pragmatisme. Bagian yang kedua, aliran yang kedua adalah progresivisme. Nah, John Dewey dikenal sebagai bapak aliran filsafat pendidikan progresivisme. Aliran progresivisme ini didirikan pada tahun 1918, muncul dan berkembang pada permulaan abad ke-20 di Amerika Serikat. Nah, progresivisme ini merupakan aliran filsafat pendidikan modern yang menghendaki adanya perubahan pelaksanaan pendidikan agar lebih maju. Nah, progresivisme ini mempertentangkan dan menolak sistem pendidikan yang pertama, guru yang otoriter, pembelajaran dengan metode yang mengandalkan instruksi, pembelajaran berdasarkan instruksi buku teks, pembelajaran dengan menghafal informasi dan data faktual, menggunakan disiplin dan hukum fisik dalam belajar. Nah, dalam pandangan progresivisme, manusia harus selalu maju atau progres, bertindak secara konstruktif, inovatif, reformatif, aktif, dan dinamis. Sebab manusia mempunyai naluri selalu menginginkan perubahan. Selain itu, prinsip pembelajaran dalam konteks progresivisme yaitu berpusat pada murid. Artinya apa? Artinya murid memiliki hasrat alamiah untuk belajar, metode meningkatkan minat dan inisiatif anak dalam belajar. Artinya apa? Artinya pembelajaran lebih menekankan siswa yang aktif. Murid adalah anak yang aktif. Mereka akan belajar jika dibuat keaktifan di dalam diri mereka. Jika pembelajaran itu bersifat monoton, akan membuat peserta didik itu frustasi oleh otoritas yang memaksa kehendak bagi peserta didik. Nah, peran guru yaitu guru sebagai fasilitator atau penasehat dan pemandu. Guru adalah fasilitator, bukan otoritas yang memberikan instruksi dan penguasaan berbagai pengetahuan kepada peserta didik. Nah,
fokus di dalam pembelajaran adalah pemecahan masalah, yaitu pembelajaran berfokus pada pemecahan masalah, bukan hafalan teks dalam buku ajar. Nah, itu aliran filsafat progresivisme. Pendidikan dalam konteks progresivisme adalah pendidikan adalah hidup itu sendiri, bukan persiapan untuk menghadapi hidup. Nah, bagian yang ketiga, aliran yang ketiga yaitu eksistensialisme. Eksistensialisme merupakan ajaran filsafat yang melihat segala gejala berpangkal pada keberadaan atau eksistensi. Eksistensi merupakan salah satu cara manusia berada di dunia, yang mana cara wujudnya manusia berbeda dengan cara wujudnya benda-benda yang bersifat material, di mana keberadaan benda-benda materi berdasarkan ketidaksadaran akan dirinya sendiri, sedangkan manusia berada dengan memiliki kesadaran di dalam dirinya. Namun manusia berbeda dengan materi, manusia berada bersama dengan manusia lainnya sama derajat. Benda-benda materi akan bermakna karena eksistensi dari manusia. Nah, kalau kita melihat pendidik eksistensialis mengkritisi aktivitas belajar yang terlalu menekankan pada kelompok. Hal ini dikarenakan ada beberapa individu yang masih kesepian dan cemas karena mereka tidak dapat mengaktualisasikan atau mengembangkan diri mereka secara pribadi. Nah, dalam konteks situasi pembelajaran yang berpusat pada kelompok, itu dapat memungkinkan individu untuk mengorbankan keaslian pribadinya karena dipaksa harus berpikir sama sesuai dengan kesepakatan kelompok. Jika seseorang memiliki kebebasan untuk memilih bergabung dan berpartisipasi dalam suatu kelompok dan tidak ada pengaturan bagaimana situasi belajar harus terjadi, maka masih dimungkinkan adanya keaslian pribadi. Nah, fokus eksistensialisme yaitu keberadaan individu dan realitas dari individu itu sendiri. Pengalaman internal individu merupakan satu-satunya realitas dari kehidupan individu itu sendiri. Menekankan kebebasan dan tanggung jawab dari konsekuensi tindakan dari seseorang. Siswa harus mengakui bahwa ia adalah individu yang bebas dan kreatif dalam memilih untuk belajar. Nah, ini 3 aliran di dalam filsafat pendidikan, yaitu aliran pragmatisme, aliran progresivisme, dan aliran eksistensialisme. Kiranya materi yang singkat ini memberikan pengetahuan, pemahaman bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.